Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Andoyo Imam Putro. Saya dari Universitas Mercubuana Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang beberapa studi kasus dari komunikasi data. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Saya ada surat pernyataan bahwa UAS ini dikerjakan berdasarkan hasil analisa sendiri dan berdasarkan referensi yang dicari oleh diri sendiri menggunakan kata-kata sendiri, bukan dari plagiasi. Kemudian agenda yang akan kita didiskusikan adalah yang pertama, studi solusi dari studi kasus yang berhubungan dengan sistem komunikasi data, sistem rekam medis rumah sakit pada era pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah skema dan solusi komunikasi antara operator dan line leader lebih efisien dengan prinsip komunikasi data. Dan yang ketiga yaitu analisa skema cara kerja dan model integrasi komunikasi data, analisa kelebihan dan kekurangannya, dan memberikan solusi dari kekurangan tersebut berdasarkan platform yaitu pasporsehat.com e-hack. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang solusi studi kasus yang berhubungan dengan sistem komunikasi data, sistem rekam medis rumah sakit pada era pandemi COVID-19. Studi kasusnya adalah Electronic Medical Record adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Data tersebut meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium, dan radiologi. Kemudian ada proses keperawatan, discharge planning, dan bahkan informasi penagihan. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Meskipun dunia kesehatan merupakan bidang yang bersifat information intensif, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Di sisi lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi yang merupakan salah satu hal penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Ragam medis berbasis komputer salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di rumah sakit. Berikut adalah skema solusi yang saya berikan. Teknologi informasi berkembang begitu pesat baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Semakin meningkatnya penggunaan data yang membuat kebutuhan fasilitas data yang digunakan harus memiliki kapasitas yang besar, mudah diakses dari mana dan kapan saja, memiliki kecepatan yang tinggi, dan tentu keamanan data yang baik. Banyaknya software open source membuat pengguna dapat membangun sendiri data storage server pribadi yang dapat dikontrol penuh oleh pengguna. Pembuatan data storage server dengan memanfaatkan storage on cloud bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena tidak membutuhkan perangkat keras khusus. Di sini adalah skema dari perancangan sistem, yaitu ada pertama adalah perancangan sistem pada data storage server yang dilakukan dari topologi jaringan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah menginstalasi software yang akan digunakan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengalamatan dan mengkonfigurasi address server. Kemudian ada address client dan ada web server. Lalu yang keempat melakukan konfigurasi pada on-cloud server dan on-cloud client. Dan yang terakhir adalah melakukan uji testing. Nah,
Di sini ada perancangan sistem topologi ya. Di sini ada data storage server, ada LAN switch, ada PC client 1 dan PC client 2. Gambarannya seperti ini, misalkan PC client 1 akan menginput data riwayat rekam medisnya. Data tersebut akan dikirimkan lewat LAN switch, kemudian akan tersimpan di data storage server. Nah, terdapat manfaat dari electronic medical record, yaitu yang pertama dari peningkatan produktivitas, yaitu penggunaan sistem EMR dapat mengurangi biaya. Kemudian dari efisiensi sistem EMR yang diadopsi dapat mengurangi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, mengurangi kejadian efek samping obat dalam perawatan rawat inap dan rawat jalan. Yang keempat adalah penggunaan HIT untuk perawatan pencegahan jangka pendek. Sistem EMR dapat mengintegrasikan rekomendasi berbasis bukti untuk layanan pencegahan seperti ujian screening dengan data pasien seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan layanan tertentu. Sistem ini dapat meningkatkan penyedia layanan untuk menawarkan layanan selama kunjungan rutin dan mengingatkan pasien untuk jadwal perawatan. Yang kelima adalah menggunakan HIT untuk penanganan penyakit kronis jangka pendek. Sistem MR dapat menjadi instrumen selama proses pengelolaan penyakit untuk pasien berisiko tinggi. Sistem manajemen kasus membantu koordinasi alur kerja, termasuk komunikasi di antara beberapa spesialis dan pasien. Referensi yang saya ambil dari mediaanalytics.com yang berjudul implementasi data storage server. Kemudian selanjutnya kita akan membahas skema dan solusi komunikasi antara operator dengan LAN leader lebih efisien dengan prinsip komunikasi data. Studi kasus dari PT SINA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. SINA ini terdapat beberapa divisi, salah satunya divisi produksi. Di dalam divisi produksi tersebut ada beberapa bagian, yaitu injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang letaknya berada di ruangan yang berbeda, sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung. Dalam hal ini pasti ada waktu produksi yang terbuang karena operator harus berjalan menuju ke tempat line leader berada. PT SINA mempunyai aturan yang sangat ketat, yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam kerja produksi berlangsung kecuali atasan. Skema solusi dari permasalahan tersebut yang tepat agar komunikasi antara operator dengan line leader lebih efisien adalah perancangan jaringan menggunakan routing protokol OSPF. Karena perusahaan tersebut memiliki beberapa divisi. Skema solusinya adalah yang pertama, fase prepare, menyesuaikan kebutuhan bisnis dan fitur untuk desain arsitektur yang diusulkan untuk menyiapkan rencana anggaran yang diperlukan. Yang kedua, plan, yaitu identifikasi kebutuhan jaringan awal sesuai dengan tujuan, peralatan, kebutuhan pengguna, dan lainnya. Untuk mendukung sistem yang diusulkan dengan infrastruktur, sistem, zona, dan lingkungan operasi yang ada. Yang ketiga adalah perancangan infrastruktur yang sesuai dengan mekanisme sistem. Lalu yang keempat, melakukan testing untuk memastikan bahwa sistem siap untuk digunakan. Yang kelima,
adalah melakukan uji coba sistem yang dijalankan secara real time. Yang kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum masalah baru yang akan muncul di kemudian hari akan mempengaruhi sebuah sistem kerja di sebuah organisasi. Nah, skema dari perancangan aplikasi tersebut adalah perancangan desain topologi jaringan LAN, kemudian melakukan pengalamatan IP, lalu melakukan konfigurasi jaringan LAN, kemudian melakukan sebuah testing dengan mengirimkan sebuah pesan pada komputer lain. Ini adalah contoh perancangan sistem topologi jaringan LAN. Di sini misalkan ada beberapa divisi ya. Divisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini utamanya. Misalkan di sini PC 0 akan mengirim sebuah pesan ke PC 13, maka pesan tersebut akan berjalan ke switch, kemudian ke router, hingga nantinya akan terkirim ke PC 13. Kalaupun ke utamanya ya PC 0 mengirimkan ke sebuah laptop di divisi utama dengan switch, kemudian ke router, kemudian dengan access point, lalu ke laptop 0. Referensi yang saya ambil berdasarkan media analiti yang berjudul perancangan jaringan LAN menggunakan router ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa skema cara kerja dan model integrasi komunikasi data, analisa kelebihan dan kekurangan, dan memberikan solusi dari kekurangan tersebut berdasarkan platform yaitu passport.com e-hack. Studi kasus yang diambil adalah pasportsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasportsehat.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah sakit ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin COVID-19, dan games yang menjadi teman perjalanan Anda. Kami juga membantu untuk memastikan Anda berada di lingkungan bebas COVID-19 dengan cara memindai wajah pengguna pasportsehat.com. Solusi layanan terintegrasi ini menjadi semangat kami untuk menghadirkan layanan terbaik untuk Anda. Pertanyaannya adalah membuat analisa skema cara kerja dan model integrasi komunikasi data yang ada di dalam platform pasportsehat.com seperti skema integrasi dengan e-hack, Kemenkes RI, lab klinik, operator transportasi, dan pihak lainnya yang berhubungan dengannya. Yang kedua adalah memberikan analisa kelebihan dan kekurangan yang terkait dengan pasportsehat.com dan jelaskan alasannya. Berikan masing-masing solusi Anda terhadap kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya yang berhubungan dengan topik mata kuliah komunikasi data. Skema analisis kerja paspor e-hack. E-hack adalah singkatan dari Electronic Health Alert Card, merupakan versi terbaru dari kartu manual yang digunakan sebelumnya. Sistem Health Alert Card hack diharapkan dapat mendukung kemudahan akses pelayanan kepada semua calon penumpang dengan tujuan negara Indonesia
Untuk di data sebagai kontrol lagi negara terhadap resikonya terjadi penyebaran COVID-19 yang dibawa oleh penumpang lainnya. Skema kerja paspor sehat e-hack web yaitu mengisi form register dengan email dan password. Setelah itu proses register selesai, maka akan menuju ke halaman dashboard. Melakukan pengisian form, data utama lengkap. Kemudian keempat yaitu akan mengisi form lagi, tetapi mengisi formnya dengan asal daerah Anda. Kemudian yang kelima akan mengisi form deklarasi kesehatan. Yang terakhir adalah penyelesaian dan hasil dapat ditampilkan dan di-download. Nah, ini adalah halaman dashboard dari e-hack. Di sini ada list e-hack, menu untuk membuka halaman yang menampilkan daftar e-hack yang sudah dibuat. Kemudian ada create e-hack domestic jika ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Lalu ada menu untuk membuat hack foreign, yaitu perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Perancangan sistem ke mobile, database server ya, menuju ke sistem informasi, kemudian metode POS, lalu ke web service REST, lalu ke internet, JSON respon, aplikasi mobile. Kalau mobilenya sendiri langsung ke internet, ke JSON request. Jadi, kalau membuat hacknya dari aplikasi ya dari internet, kemudian melakukan JSON request ya, langsung ke web service REST-nya. Lalu kalau untuk ke pemerintahannya ada database server, lalu ke sistem informasi, method get, web service REST, kemudian ke internet, JSON respon, lalu sistem pemerintahan. Sama saja sih seperti tadi juga ya. Nah, kemudian ada biometrik. Biometrik adalah suatu teknologi mengenai pengenalan makhluk hidup yang berbasis pada karakteristik individu yang unik. Pengembangan teknologi biometrik ini dilatari bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki sesuatu yang unik atau khas. Keunikan tersebut tentu hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Teknologi biometrik dikembangkan karena dapat memenuhi dua fungsi, yaitu identifikasi dan verifikasi. Di samping itu, biometrik memiliki karakteristik seperti tidak mudah hilang, tidak dapat lupa, dan tidak mudah dipalsukan karena keberadaannya melekat pada manusia, di mana satu manusia dengan yang lain tidak akan memiliki ciri khas yang pasti sama 100%, maka keunikannya akan lebih terjamin. Bagian-bagian dari tubuh manusia yang bersifat unik atau spesifik diantaranya adalah sidik jari, retina mata, dan struktur wajah. Nah, skema biometrik sendiri ada dataset ya, yaitu identifikasi citra wajah dari webcam atau kamera HP, kemudian melakukan identifikasi pre-processing, yaitu mengidentifikasi warna di wajah, kemudian hasil tracking, kemudian pendeteksian wajah, lalu katalog wajah. Kelebihan e-hack sendiri yaitu yang pertama adalah memudahkan pelayanan dalam mengatasi pandemi COVID. Kemudian yang kedua, aplikasi ini memudahkan pelaku perjalanan saat pengecekan oleh petugas. Yang ketiga, dengan aplikasi ini juga dapat membantu melakukan pre-order vaksinasi COVID untuk memastikan tidak ada penimbunan vaksin. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi ini juga dapat melakukan tracking pada penggunanya yang mungkin baru terkena virus menjadi PDP atau ODP.
Kekurangan dari EHEC sendiri adalah masih banyak penumpang yang tidak menggunakan aplikasi EHEC dikarenakan pengisiannya yang dianggap ribet sehingga lebih memilih untuk mengisi kartu kuning. Solusinya sendiri adalah contoh implementasinya di bandara, yaitu pegawai maskapai cukup memasukkan NIK dan ID penerbangan sehingga kode QR-nya akan muncul melalui boarding pass. Masyarakat yang sudah mendapatkan QR hanya masyarakat yang sudah mendaftarkan di aplikasi tersebut. Walaupun penumpang tersebut tidak membawa ponselnya, mereka tetap dapat mendapatkan kode QR dari maskapai asal telah terdaftar di aplikasi tersebut. Timeline-nya sendiri untuk aplikasi hack yaitu Januari perancangan sistem, kemudian Februari desain aplikasi, Maret perancangan biometrik untuk sistem keamanan data, kemudian April melakukan testing aplikasi. Referensi yang saya ambil untuk solusi ini adalah dari panduan pengguna aplikasi EHEC, kemudian ada beberapa jurnal PDF, lalu dari fajarpendidikan.co.id, menggagas pasti mahasiswa PKM Unhas juara. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.